Ya, halo Sobat Vulkan Vlog dan pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di pemantauan aktivitas vulkanik Gunung Merapi, gunung di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pada hari ini Senin 6 Juli 2026 dilaporkan terjadi awan panas guguran atau orang menyebutnya wedhus gembel, dan ini merupakan perkembangan yang terkini dan apa yang terjadi pada pagi Senin pukul 08.41 waktu Indonesia bagian Barat. Terjadi awan panas guguran dengan estimasi jarak 2000 meter dari puncak atau 2 km dari puncak dengan amplitudo maksimal 121,54 mm dengan durasi atau jangka waktu terjadinya awan panas guguran yaitu 124,88 detik. Arah awan panas guguran atau wedhus gembel ini menuju ke sektor barat daya, yaitu menuju ke Kali Sat dan Kali Putih. Dan peristiwa atau fenomena terjadinya awan panas guguran ini dari pemantauan dari arah Kaliurang, kawasan wisata Kaliurang, maka tidak terlampau teramati secara jelas. Tetapi kalau misalnya diamati dari sektor barat daya atau barat, maka akan sangat terlihat jelas, yaitu misalnya dari kawasan wisata di Taman Nasional Gunung Merapi, yaitu di Jurang Jero. Berdasarkan pemantauan dan rekaman foto maupun kamera dari BPTKG atau Badan Geologi, maka teramati sangat jelas terjadinya luncuran awan panas ke sektor Kali Sat yang mengarah ke lebih cenderung ke barat ya. Dan ini tampak ada gulungan awan panas yang cukup besar, dan ini merupakan lanjutan dari apa yang terjadi pada hari sebelumnya, yaitu pada hari Minggu 5 Juli 2026 sepanjang 24 jam dilaporkan terjadi satu kali awan panas guguran berdurasi 121,86 detik dengan amplitudo 46,9. Ini lebih kecil daripada yang terjadi pada Senin pagi. Dan kemudian terjadi guguran sejumlah 113 dengan durasi maksimal 200 detik. Terjadi pula dan tercatat terjadi gempa hibrid atau gempa fase banyak sejumlah 67 dan gempa vulkanik dangkal sebanyak 4 kali selama 24 jam terakhir pada Minggu 5 Juli 2026. Dan gempa vulkanik dangkal ini secara signifikan menandai masih tingginya suplai magma ke puncak Gunung Merapi, dan ini tampak dari frekuensi awan panas guguran yang terjadi secara simultan dan kemudian konsisten setiap hari praktis terjadi luncuran awan panas. Dan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 juga terjadi awan panas guguran pada pukul 03.51 waktu Indonesia bagian Barat dengan estimasi jarak luncur sejauh 1.700 meter dengan durasi guguran sepanjang 177,78 detik mengarah ke barat daya, yaitu ke hulu Kali Boyong dan Kali Kerasa. Nah, kalau yang awan panas pada hari Sabtu dini hari ini, maka ini bisa diamati secara jelas dari kawasan wisata Kaliurang, dan rekaman foto maupun video Badan Geologi juga memperlihatkan guguran dalam volume cukup besar yang kemudian meluncurkan awan panas. Dan pada hari Jumat atau sehari sebelumnya pun juga terjadi pada pukul 23.07 waktu Indonesia bagian Barat awan panas guguran sejauh 2000 meter dari puncak atau 2 km dari puncak dengan amplitudo maksimal 42,26 mm dengan durasi 202,75 detik mengarah ke hulu Kali Sat Kali Putih. Dan
BPTKG juga telah mengeluarkan laporan mingguan, ya, laporan mingguan pada periode pengamatan tanggal 26 Juni sampai 2 Juli 2026, dan berdasarkan hasil pengamatan sepanjang 1 pekan itu, maka tercatat sejumlah fakta yang menarik, dan tercatat 4 kali awan panas guguran dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Dan berdasarkan hasil survei drone yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli menghasilkan foto udara dan foto thermal yang kemudian dianalisis, menunjukkan bahwa volume kubah barat daya bertambah sekitar 1.600 meter kubik, dan sekarang tercatat menjadi tercatat volumenya mencapai 4,013.500 meter kubik. Sedangkan untuk kubah lava tengah volumenya tidak banyak berubah atau tidak bertambah signifikan, yaitu sekarang tercatat 2,368 juta meter kubik. Jadi kubah lava tengah ini terbentuk pada periode erupsi sejak tahun 2020, awal 2020, dan ini menandai perkembangan menarik dan terkini dari Gunung Merapi, yaitu terbentuknya 2 kubah lava di puncak. Dan kemudian analisis foto dari drone yang thermal itu tercatat suhu kubah barat daya terukur 243 derajat Celcius dan relatif tetap tidak banyak berubah dari pengukuran sebelumnya. Suhu kubah lava di tengah terukur 243 derajat Celcius dan ini juga tidak berubah dari pengukuran sebelumnya. Jadi berdasarkan keterangan ini, maka sejumlah rekomendasi dikeluarkan oleh Badan Geologi. Yang pertama adalah potensi bahaya saat ini masih berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok Rasa Bebong sejauh maksimal 7 km, dan pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Kindol maksimal 5 km. Sedangkan, nah ini menarik ini, sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Artinya apa? Artinya Badan Geologi masih memperingatkan atau merekomendasikan kemungkinan terjadinya letusan eksplosif. Artinya ini akan melontarkan material, bisa batu, bisa kerikil, kerakal, dan tidak hanya awan panas, dan radiusnya adalah 3 km dari puncak. Radius 3 km dari puncak ini adalah melingkar dengan jarak jangkau ke utara, ke timur, ke barat, dan juga ke selatan, ke semua sektor. Jadi selingkaran puncak Merapi sejauh 3 km, dan ini memungkinkan terjadinya bahaya. Dan kemudian data kegempaan menunjukkan suplai magma masih berlangsung, dan ini yang kemudian selalu akan memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya. Dan yang ketiga, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Dan menariknya bahwa di saat rekomendasi Badan Geologi seperti ini, apa yang terjadi di puncak Merapi adalah seperti yang kita lihat di media sosial, postingan-postingan dan dilakukannya pendakian secara ilegal ke puncak Merapi, ke kawasan Pasar Bubrah. Dan tentu saja ketika sudah sampai di Pasar Bubrah ini tidak menutup kemungkinan ada orang-orang atau pendaki yang nekat kemudian masuk atau naik ke puncak di bagian utara, dan ini tentu saja sangat berbahaya dan tidak sesuai rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Geologi, dan tentu saja kemudian ditindaklanjuti oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi sebagai
pemangku wilayah dan yang memiliki tanggung jawab untuk pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Dan tentu saja apakah karena pro kontra ini sudah terjadi, tentu saja kita menyampaikan bahwa rekomendasi badan-badan yang terkait atau pemangku kepentingan atau otoritas yang terkait dengan ini berdasarkan tentu saja kajian dan laporan-laporan fakta-fakta yang diperoleh oleh mereka masih memperingatkan atau merekomendasikan untuk tidak dilakukannya pendakian ke puncak Gunung Merapi. Dan tentu saja ini menjadi informasi yang sangat urgen buat keluarga-keluarga orang tua yang kemungkinan karena saking antusiasnya anak-anak ini kemudian mereka nekat mendaki ke puncak tanpa sepengetahuan keluarga masing-masing. Dan tentu saja ini menjadi resiko yang kita tidak tahu siapa yang akan bertanggung jawab bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di sana. Baik, Sobat Vulkanovlog dan pemirsa dimanapun Anda berada, inilah update terkini dan Anda bisa menyaksikan visual di puncak meskipun sedikit berkabut dari arah kawasan wisata Gardu Pandang Kaliurang pada pukul 09.57 waktu Indonesia bagian Barat masih terpantau cuaca cukup cerah, langit cukup bersih, dan apa yang menghalangi pandangan kita adalah kabut yang tipis, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan visual yang lebih bagus setelah ini. Terima kasih untuk perhatian Anda, dan tentu saja sekali lagi saya turut memberikan sumbang saran bahwa semua harus mewaspadai apa yang terjadi di puncak Gunung Merapi, bahwa jenis erupsi efusif yang terjadi belakangan ini atau sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir ini tidak menutup kemungkinan tiba-tiba terjadinya letusan eksplosif yang ini sangat berbahaya, dan radius 3 km dari puncak ini untuk disterilkan berdasarkan rekomendasi dari Badan Geologi. Demikian Sobat Vulkanolog dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa, salam tangguh, salam sehat.